Di dalam damai sejahtera Tuhan, pada saat ini kita berjumpa kembali, dan sebelum kita kembali merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah kami jika di tengah kesibukan kami pada saat ini kami ingin sejenak berhenti dari berbagai kegiatan untuk kami sejenak merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya sungguh firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, pada saat ini ada seorang pemuda yang dikenal oleh lingkungannya sebagai orang yang sangat kasar. Kasar dalam berkata-kata, kasar dalam bertindak. Sehingga pada akhirnya pemuda ini sangat tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi saudara, pada suatu hari ada sesuatu yang aneh yang terjadi pada si pemuda ini, yang kita panggil saja namanya sebagai si Giarno. Giarno yang biasanya kasar dalam segala hal, yang biasanya pemarah, yang biasanya mudah meledak-ledak, yang biasanya mudah sekali untuk dia melampiaskan emosinya, rupa-rupanya menjadi Giarno yang bertutur kata dengan santun, yang bersikap dengan baik, dan lebih panjang sabar kepada siapapun. Nah, tentu saja perubahan sikap dari Giarno ini membuat banyak orang yang ada di sekitarnya menjadi curiga, menjadi hati-hati. Karena mereka berpikir mungkin saja Giarno hanya berpura-pura. Mungkin saja perubahan Giarno adalah perubahan yang sesaat, atau Giarno berubah mungkin saja karena dia punya tujuan tertentu, mungkin juga karena dia salah minum obat, dan pada akhirnya tetap saja orang-orang sekelilingnya menghindar dari Giarno, walaupun Giarno sudah menjadi pribadi yang berbeda. Tetapi saudara, dengan berjalannya waktu, orang-orang justru melihat bahwa memang benar-benar terjadi perubahan sikap, perubahan sifat di dalam diri Giarno. Giarno semakin lama semakin menjadi orang yang baik, semakin orang yang penuh kasih, semakin menjadi orang yang tahu menghargai orang lain. Sehingga saudara, pada akhirnya semakin lama orang semakin bisa menerima Giarno, bahkan semakin lama Giarno menjadi seorang pemuda yang justru disayangi, dikasihi oleh orang-orang yang ada di lingkungannya. Nah, pada suatu kali dalam suasana yang penuh keakraban, bertanyalah seseorang kepada Giarno, "Giarno, siapa yang bisa membuat kamu berubah? Dan apa yang membuat kamu berubah?" Lalu pada waktu itu Giarno mengatakan, "Yang bisa mengubah saya adalah Bapa saya yang di sorga. Karena sejak saya berjumpa dengannya, sejak saya diangkat menjadi anaknya, saya merasa sudah tidak pantas, sudah tidak nyaman, sudah tidak benar kalau saya tetap menjadi Giarno yang kasar, yang arogan, yang emosional. Karena setelah saya mengenal Bapa saya yang di sorga, hati saya selalu mengingatkan ketika saya berbuat kasar, ketika saya berlaku kasar, bahwa saya sekarang adalah anak Tuhan. Dan sudah sepatutnya hidup saya juga adalah hidup yang mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan itulah yang membuat saya berubah." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan kita
sudah sepatutnya lah kita juga menjadi seperti Jarno, yaitu pengenalan kita akan Tuhan hendaknya mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, dengan sikap yang lebih baik, dengan sifat yang lebih baik. Karena apa? Karena sebagai anak-anaknya, saya dan saudara punya tugas yang sama. Apa tugas kita? Dalam Matius 5 ayat 16 firman Allah mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saudara yang saya kasihi, kita diingatkan di tengah dunia yang semakin kelam, ada tugas mulia yang harus kita lakukan, yaitu menjadi terang di tengah-tengah kekelaman dunia yang ada. Selamat memancarkan kasih dan kebaikan Tuhan, selamat menyatakan bahwa dalam hidup kita ada Tuhan, dengan kita menjadi orang yang hidup menyaksikan kemurahan dan kemuliaannya, dan Tuhan yang memberkati kita semua. Amin.